Kali ini kita akan membahas tentang pengisian EDS 2020. Silakan disiapkan Google Chrome. Kita akan membuka website SMP Negeri 5 Kroya. smpnegeri5kroya.go.sch.id. Kemudian kita buka di bagian SIM sekolah, kemudian ada SIM Dapodik, pilih EDS PMP-LAN atau online. Kalau LAN berarti kita di sekolah, kalau online berarti di rumah ya. Kita buka yang LAN saja supaya lebih cepat. Nah, di sini ada diminta untuk mengisi email. Diisikan emailnya. Kemudian kata sandi sesuai yang diberikan oleh operator. Setelah itu klik masuk. Ini adalah tampilan beranda untuk EDS. Di situ ada nama akun, kemudian tarik data di server, hitung total kemajuan SMP Negeri 5 Kroya, identitas akunnya, kemudian kemajuan kalau kita sudah mengisi berapa persen, kemudian ada penghargaan, itu nanti akan menyala kalau kita sudah memenuhi target dari penghargaan yang ada. Oke, selanjutnya ada di bawah ada 3 pilihan, ada perangkat kuesioner, sinkronisasi, ada laporan dan saran. Karena kita akan mengisi kuesioner, kita akan membuka perangkat kuesioner. Ya, saya akan membuka perangkat kuesioner. Kalau kita lihat ke bawah, ya, itu hanya informasi saja untuk total dari SMP Negeri 5 Kroya. Kita buka kuesionernya, di situ ada tampilan paling atas perangkat kuesioner pemetaan penjaminan mutu pendidikan. Kemudian di sebelah kanan ada progresnya. Kita sudah mengisi berapa persen. Kemudian ada klik hitung rekap kemajuan, itu kalau kita sudah mengisi kemudian ingin melihat berapa persennya, itu harus diklik hitung rekap kemajuan. Kemudian ada beranda, ada isi kuesioner. Ada tombol beranda, tombol rumah. Kemudian ini adalah isian yang harus diisi. Kuesionernya ada 5 jenis, 5 standar nasional pendidikan. Yang pertama kompetensi lulusan, kemudian isi pendidikan, standar isi, ya. Ini ada 99 pertanyaan di standar isi. Kemudian di proses pembelajaran ada 166 pertanyaan. Kemudian di penilaian ada 49 dan PTK ada 93. Oke. Untuk mengisi kuesioner, yang akan kita lakukan adalah klik lanjutkan. Rincian itu berisi kalau kita sudah mengisi dan ingin melanjutkan ke sebuah nomor yang ingin dikehendaki. Kalau kita buka lanjutkan, di sini akan dimulai pengisiannya dari nomor 1. Oke, itu pertanyaannya, gambaran perilaku beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang diamalkan siswa selama masa darurat COVID. Apa itu perilakunya? Yaitu berdoa sebelum dan setelah melakukan aktivitas. Bagaimana berdoa sebelum dan setelah melakukan aktivitas? Nilainya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, atau 7. Silakan dipilih skornya. Jangan lupa dibaca keterangan untuk mengisi skornya. Dari mana kita mendapatkan skornya.
Setelah kita baca, silakan dipilih. Oke ya. Jadi pastikan kita sudah membaca keterangannya, karena di situ ada informasi kenapa kita harus memilih skor 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Oke, kemudian kita pilih. Kalau sudah dipilih, ya, kita bisa klik lanjutkan ke nomor berikutnya atau klik simpan yang ada di bawah. Ya. Itu tanda panah ke kanan berarti ke nomor selanjutnya, kalau panah ke kiri berarti nomor sebelumnya. Jadi setiap kita mengisi bisa langsung disimpan di kanan bawah. Kita hilangkan tanda silang. Ya, kita pindah ke nomor berikutnya. Oke, ini adalah nomor 2, gambaran perilaku beriman dan bertakwa. Apa perilakunya? Mengucapkan salam saat bertemu orang lain. Nah, skornya berapa? Semakin besar skornya, artinya sebagian besar siswa telah melaksanakan. Itu ya. Skornya makin besar berarti makin banyak siswa yang melakukan perilaku tersebut. Sampai ke nomor 91, yaitu gambaran kemampuan siswa menggunakan teknologi informasi TIK. Apa itu? Sumber belajar lainnya. Jadi apakah ada anak-anak yang bisa menggunakan sumber lain untuk TIK-nya? Kira-kira berapa skornya? Kalau sudah dipilih, jangan lupa untuk simpan. Oke ya. Oke, kalau kita klik next di nomor terakhir, ini karena nomor terakhir dari standar kompetensi lulusan nomor 91 ya. Kalau klik next, akan muncul tampilan seperti ini. Telah sampai di pertanyaan terakhir. Bisa kembali ke menu semula atau tutup. Kalau tutup berarti kita kembali ke pertanyaan. Oke, kita kembali ke isian kuesioner, daftarnya. Jangan lupa untuk klik hitung rekap kemajuan. Karena itu untuk menghitung berapa persentase yang sudah kita kerjakan. Berarti sudah selesai untuk SKL. Selanjutnya untuk standar isi. Kita bisa lanjutkan standar isi. Nomor 1 itu tentang kurikulum yang digunakan. Apakah kurikulum 2013 atau kurikulum dikembangkan mandiri atau disederhanakan untuk kondisi khusus. Jangan lupa dibaca keterangannya. Kalau sudah dipilih, silakan klik simpan atau klik next. Boleh. Tapi sebaiknya klik simpan supaya nanti tidak hilang sewaktu-waktu ada kendala. Selanjutnya nomor 2, sesuai dengan pilihan nomor 1 tadi ya, kurikulum yang disederhanakan untuk kondisi khusus. Apa saja yang disesuaikan? Bagaimana dengan kompetensi dasarnya? KD tidak mengalami penyesuaian, memilih kompetensi dasar yang esensial, mengembangkan kompetensi dasar secara mandiri.
Kalau tandanya kotak seperti ini berarti bisa dipilih lebih dari satu. Silahkan sesuaikan dengan pengamatan kita. Oke ya. Seperti biasa, setelah dipilih, jangan lupa klik simpan. Dan jangan lupa juga baca keterangannya supaya kita bisa paham apa yang harus diisi. Setelah itu klik next. Pertanyaan nomor 3, berdasarkan jawaban nomor 1, bagaimana dengan penyesuaian terhadap beban belajar? Apakah tidak ada perubahan atau menjadi 40% sampai 45% atau ditentukan mandiri? Dilihat keterangannya untuk mempermudah kita menjawab untuk memilih. Jangan lupa klik simpan. Kalau sudah, klik berikutnya. Ya, kalau sudah sampai jawaban terakhir, kalau misal ada muncul terdapat jawaban yang belum tersimpan berwarna kuning, berarti ada yang belum tersimpan. Kita bisa klik mana yang belum tersimpan. Misalnya di C, mungkin di situ ada yang belum disimpan. Kayak, oh iya, itu ada tanda merahnya di kanan atas, bisa diklik simpan di kanan atas. Simpan ada di bawah dan ada di atas. Ya kan? Kalau yang bawah berarti untuk per nomor, kalau yang atas itu untuk per standar simpannya. Jadi setelah per nomor kita simpan, yang di atas juga perlu kita klik simpan. Oke, ini untuk standar proses dalam penjelasan RPP, kemampuan guru dalam memenuhi. Silakan dipilih skornya, klik simpan. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Oke, dalam penjelasan RPP, kemampuan guru memenuhi prinsip penyusunan RPP mendorong partisipasi aktif. Bagaimana kemampuan gurunya untuk mendorong partisipasi aktif? Kira-kira menurut pengamatan Bapak Ibu, skornya berapa? Kemudian klik simpan. Kalau tidak diklik simpan, maka akan muncul pita kuning seperti di atas. Ya, itu pita kuning hanya untuk perhatian kepada kita bahwa sebetulnya ada yang belum diklik simpan. Silakan bisa diklik simpan ya. Oke, selanjutnya ini saya contohkan kalau tidak diklik simpan. Pilih, jangan lupa dibaca keterangannya. Next. Maka tetap akan muncul pita berwarna kuning di atas untuk perhatian kepada kita bahwa ada yang belum disimpan. Ini masih seputar kemampuan guru dalam menyusun perangkat pembelajaran. Skornya silakan bisa dipilih. Oke, kita klik simpan yang bawah, kemudian yang atas juga disimpan. Baik. Kemudian kita lihat isian kuesioner. Terlihat yang jangan lupa untuk klik hitung rekap kemajuan. Karena kita tadi sudah mengisi tapi belum ada tambahan. Di proses pembelajaran masih dianggap 0%, padahal kita sudah menjawab. Maka kita perlu mengklik hitung rekap kemajuan. Maka nanti persentasenya akan bertambah. Ya, tambah 0,8%. Itu juga sudah tambah. Baik, seperti itu. Kemudian kalau kita ingin melihat rincian, nah ini rincian daftar semua pertanyaan. Kalau kita klik lanjutkan maka kembali ke nomor 1. Kalau kita klik rincian kita bisa memilih nomor yang ingin kita isi. Ya, sesuai nomor yang ingin kita isi. Kebetulan di situ yang masih ada tanda silang berarti belum diisi.
Kemudian kita juga bisa kalau kita ada yang perlu disudahi karena ada kepentingan, kita bisa istirahat terlebih dahulu. Jangan lupa untuk simpan, kemudian hitung rekap kemajuan supaya bisa tersimpan dan kita bisa menutup aplikasi, kembali ke beranda, kita lihat kemajuannya persentasenya berapa, kemudian klik akun keluar untuk keluar dari aplikasi. Jangan lupa klik subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.